Sesi tanda tanya bertujuan untuk mewadahi berbagai macam pertanyaan yang selama ini dinilai tabu dan jarang dilontarkan, namun seringkali mengundang keingintahuan yang besar. Halo, nama saya Najmi Wicaksono. Saya seorang ibu rumah tangga yang juga didiagnosa dengan bipolar dan borderline personal disorder. Oke, ini kita buka ya. Oke. Apa hal paling absurd yang pernah kamu dengar tentang orang dengan gangguan mental? Sama dengan orang gila. Itu paling absurd banget karena orang dengan gangguan mental itu jelas-jelas banget berbeda dengan orang gila. Udah. Berikutnya, apa usaha orang sekitar untukmu yang paling berkesan? Yang paling berkesan sih pasti suami saya ya, which is dia adalah seorang caregiver. Jadi dia, istilah kata tuh dia sangat amat ikhlas banget melakukan hal apapun untuk saya. Dan itu paling berkesan banget gitu loh. Di antara semua orang yang pernah ninggalin saya karena gangguan mental saya, dia doang yang bertahan sampai sekarang dan sabar banget ngadepin saya. Selanjutnya, pernah nggak memiliki pengalaman di mana gangguan kamu muncul di waktu yang sangat tidak tepat? Pernah banget pas ketika kerja dan itu gangguannya itu muncul, otomatis saya jadi nggak bisa kerja sama sekali. Jadi sama sekali nggak konsen, jadi benar-benar berantakan semuanya dan itu sangat-sangat amat nggak tepat. Padahal waktu itu harus deadline kerjaan yang harus dikerjakan, gitu. Selanjutnya, sebel nggak sih sama orang-orang yang self-diagnose? Sangat-sangat amat sebel sekali karena kita nggak bisa self-diagnose, kita nggak bisa oh ya saya kena bipolar, saya kena BPD berdasarkan dari Google semata. Sebenarnya kalau misalkan mau cari tahu nggak apa-apa, tapi kalau misalkan mau lebih lanjut akan lebih baik pergi ke psikiater ataupun ke psikolog. Pergi ke profesional itu sangat penting sekali. Jadi kamu tahu treatment apa yang cocok buat kamu dan kamu tahu obat apa kalau misalkan memang kamu harus mengkonsumsi obat yang cocok dengan kamu. Jadi jangan pernah self-diagnose. Oke, yang kedua. Individu dengan gangguan mental tuh susah nggak sih dapat kerja? Sejujurnya susah banget. Untuk bertahan dalam satu kerjaan itu aja susah. Apalagi dapat kerja gitu, sangat susah sekali karena kan mentalnya nggak stabil, pasti nanti kalian juga nggak akan bisa ngerjain pekerjaan dengan baik. Kalau misalkan saya sih, kalau saya pribadi, saya nggak mau bekerja karena saya tahu mental saya nggak stabil, itu akan menyebabkan pengaruh banget ke kerjaan saya. Jadi saya pribadi sampai sekarang saya memutuskan untuk tidak kembali kerja. Sebenarnya ada beberapa company yang kalau misalkan oh ini pekerjaannya terkena dengan mental disorder, mereka memaklumi gitu loh. Bahkan ada kayak waktu itu aku pernah kerja di satu perusahaan yang mereka nggak apa-apa gitu loh. Tapi ada beberapa perusahaan yang sepertinya yang waktu itu saya ceritain sama teman-teman saya, mereka belum bisa menerima pekerja mereka ada yang terkena dengan gangguan mental disorder. Itu dia, susah juga sebetulnya, harus pinter-pinter carinya. Yang selanjutnya, bagaimana perasaan kamu ketika tahu kalau memiliki gangguan mental? Sedih, malu, marah, atau lainnya? Pertama kali saya tahu saya kena gangguan mental, saya sedih sih, tapi saya marah juga gitu loh, karena berpikiran kenapa sih kok saya gitu loh, padahal kayak saya normal-normal aja, biasa-biasa aja. Tapi cuma saya tahu bahwa ini kan sebuah tantangan dan saya harus membuktikan bahwa saya bisa kok dengan gangguan mental ini, saya bisa menjalankan fungsi saya sebagai manusia gitu. Menurutmu kalau ada orang dengan kondisi mental yang terganggu melukai orang lain dapat dimaklumi atau tidak? Enggak, kalau saya pribadi enggak, karena itu udah bahaya sekali. Kalau misalkan memang ada teman dekat ataupun saudara yang sudah cenderung untuk melukai diri sendiri ataupun orang lain, itu secepatnya harus diberikan pertolongan, kalau bisa ke profesional seperti yang tadi saya bilang, ke psikolog ataupun ke psikiater, melakukan banyak treatment biar nanti kedepannya tidak akan menimbulkan masalah. Kita ini kan manusia penuh dengan kesadaran ya. Kalau misalkan kita udah sadar nih, kalau aku pribadi kasusnya kan karena aku sendiri yang punya mental disorder. Aku pribadi memang butuh waktu lama untuk menyadari bahwa apa yang aku lakukan ketika itu salah. Tapi aku pribadi selalu encourage teman-teman aku yang punya mental disorder juga untuk tidak menyakiti diri sendiri dan tidak menyakiti orang lain, karena nanti kedepannya akan
banyak masalah. Dan kita ini kan orang-orang dengan mental disorder itu tidak kuat sebetulnya dengan banyak masalah. Jadi jangan menciptakan masalah lagi. Akan lebih baik kita melakukan treatment, kita datang ke profesional, itu udah paling benar banget. Kita datang ke psikiater, kita datang ke psikolog dengan profesional, itu sudah amat paling benar. Dan menurut saya memang ada beberapa yang dimaklumi dan yang tidak bisa dimaklumi, tapi ketika udah masuk ke bagian tidak bisa dimaklumi, akan sangat jauh lebih baik untuk meminta bantuan kepada profesional biar cepat ditangani. Sulit nggak sih hidup dengan gangguan mental? Sejujurnya sangat sulit, karena fungsi kita sebagai manusia itu kan terganggu banget. Kita nggak bisa senormal mungkin. Ini sangat sulit sekali dan tidak semua orang mengerti. Jadi memang dari kitanya sendiri yang harus mempunyai kesadaran penuh untuk ayo kita mau berobat, ayo kita mau melakukan treatment, kita mau terapi ke profesional, karena ini sangat penting sekali biar fungsi kita sebagai manusia dengan baik dijalani. Kalau perasaan lelah, sedih pasti pernah, apalagi pengen mengakhiri hidup tuh pasti pernah, melakukan percobaan bunuh diri 3 kali juga pernah. Tapi itu dia, karena saya nggak punya alasan ketika itu. Tapi sekarang ini saya mencari alasan untuk saya tetap bertahan hidup. Saya mencari alasan, salah satunya adalah dengan anak-anak saya, dengan kehadiran orang-orang terdekat saya, dan support dari mereka. Support dari orang-orang terdekat itu sangat amat penting banget kalau saya bilang, karena itu yang bisa bikin orang-orang dengan mental disorder ini bisa melanjutkan hidup gitu loh, dan juga bisa bertahan, dan bisa tidak merasa sedih, dan juga tidak merasa sendirian lagi. Oke, kalau misalkan nggak punya support, sebenarnya itu udah banyak banget sekarang ini komunitas-komunitas yang saling support satu sama lain, tinggal kita cari, dan atau juga banyak sekali platform-platform yang membantu teman-teman yang sedang dalam keadaan stres dan segala macam. Nah itu buat saya itu sangat membantu sekali. Jadi kalau misalkan di luar sana ada teman-teman yang ngerasa, aduh saya nggak punya nih support system yang baik, saya nggak punya support system yang bagus, bisa mencari ke platform-platform tersebut untuk sekedar bercerita aja, untuk sekedar meringankan beban, ataupun bisa cari ke komunitas-komunitas yang sekarang udah banyak banget di mana-mana untuk berbagi cerita, untuk berbagi keluh kesah. Dan kalau misalkan ada satu lagi nih, kalau misalkan kalian nggak punya support system dan segala macam, kalau saya pribadi saya sarankan untuk mencari profesional yang tepat untuk kalian, karena mereka juga bisa jadi support system buat kalian. Itu terjadi di psikolog saya. Dia juga merupakan support system saya yang sampai sekarang nih masih sering banget nanyain saya, walaupun itu cuma sekedar apa kabar dan segala macam. Itu sangat berguna sekali. Next question apa ini? Pernah nggak memanfaatkan gangguan mental kamu untuk mendapatkan sesuatu? Enggak pernah sama sekali. Karena kalau aku berpikiran gini, gangguan mental itu udah dapat stigma yang sangat jelek sekali. Kalau misalkan aku punya suatu keinginan dan memanfaatkan gangguan mental aku, itu artinya menambah stigma jelek kepada semua orang yang punya gangguan mental, dan itu menambah stigma jelek juga ke aku. Jadi aku sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang, udah terkena bipolar, udah terkena borderline personality disorder, aku mengusahakan untuk tidak berlindung di balik gangguan kesehatan mental aku, untuk mendapatkan sesuatu ataupun untuk biar orang-orang nggak nyalahin aku atau segala macam. Aku nggak pernah. Udah cukup, tidak usah menambah stigma yang jelek lagi. Beneran pernah dikatain gila nggak sama orang sekitar? Pernah dikatain gila, pernah dikatain gue nggak mau temenan sama lo, takut gila. Itu aku pernah dikatain kayak gitu, dan menurut aku itu udah kayak, oh ya udah. Sekarang juga kalau misalkan dikatain gila udah nggak mempan, kayak ya udahlah gitu. Kan orang nggak tahu ya apa yang sebenarnya terjadi, orang cuman menghakimi lewat luarannya doang dan nggak pernah tahu dalamnya kayak gimana. Jadi buat aku it's not a big deal. Yang aku tahu karena aku bipolar itu, kalau aku pribadi itu bawaan dari gennya gitu. Jadi nggak bisa nular, kayak misalkan aku main sama dia terus tiba-tiba jadi nular gitu. Enggak sih, nggak kayak gitu. Orang yang punya gangguan mental itu disebabkan karena kurang beriman dan kurang beribadah ya? Enggak. Jadi gini, bahkan pun ada yang pemuka agama juga ada yang terkena, bukan pemuka agama, bahkan pun ada orang yang rajin beribadah, yang imannya sangat kuat, dia juga bisa terkena gangguan mental. Gangguan mental itu tidak memandang keimanan seseorang, kebaikan seseorang,
sering ibadah apa enggak, agama seseorang, ras seseorang, itu mereka nggak ada, tidak berdasarkan itu. Gangguan mental, kalau udah kena gangguan mental ya gangguan mental aja, kena gitu. Mau kamu sering ibadah, mau kamu imannya tinggi, tapi kalau misalnya kamu udah kena gangguan mental, ya nggak ada hubungannya dengan itu semua, dan tidak ada hubungannya dengan agama gitu. Apakah kamu bangga atau malu akan label bipolarmu? 50-50. Bangga karena saya sebagai seorang bipolar survivor, saya bisa membuktikan bahwa saya bisa loh menjadi seorang manusia dengan fungsi yang sangat baik. Malunya kalau misalkan kadang-kadang nih ada temen atau kolega gitu kan yang bilang, oh kena bipolar ya berarti kayak gila dong ya. Itu sebenarnya agak malu gitu, karena stigma yang masih melekat di masyarakat dengan stigma gila itu sebenarnya saya agak malu. Tapi cuman gimana caranya berusaha untuk merubah stigma itu dan untuk edukasi orang-orang banyak tentang stigma yang jelek yang sudah melekat kepada orang-orang yang terkena mental illness. Yang itu yang harus kita lakukan untuk merubah stigma itu semua. Tanggapan aku untuk orang-orang yang berusaha berlindung di balik kesehatan mentalnya untuk melakukan suatu hal yang sangat buruk ataupun untuk biar orang-orang maklum dengan kelakuannya dia, itu jelas-jelas sangat, kalau saya pribadi sih saya sangat tidak setuju, karena itu semua suatu hal yang berbeda. Jadi kalau misalkan dia memang kelakuannya memang sudah tidak baik gitu ya, tidak usah disalahkan ke mental illness, karena ini sesuatu hal yang sangat berbeda. Dan banyak banget sekarang ini yang saya lihat mereka berlindung di balik, oh saya kan punya bipolar, saya kan punya schizophrenia, saya punya ini, saya punya itu, maka dari itu harus maklumin dong. Itu sangat tidak bijak sekali gitu loh, karena memang kalau menurut saya tidak usah menambah stigma buruk tentang penyakit mental, karena ini perjalanan yang sangat jauh sekali dari dulu sampai sekarang, sampai akhirnya sekarang ini orang-orang udah mulai melek tentang kesehatan mental. Dan jangan sampai kita nih sebagai orang-orang yang punya masalah dengan kesehatan mental menambah secara sadar dan tidak sadar, menambah stigma itu makin melekat ke masyarakat. Yang kita harus lakukan adalah kita harus merubah stigma yang berada di masyarakat, bahwa kita semua walaupun kita punya penyakit mental, kita masih bisa kok menjalankan fungsi kita sebagai manusia, kita masih bisa kok bersikap baik, kita masih bisa kok mempunyai kesadaran penuh untuk melakukan sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Untuk teman-teman yang di luar sana yang mempunyai gangguan mental ataupun yang merasa nih kayaknya gue punya gangguan mental deh, satu, jangan self-diagnose. Akan lebih baik untuk pergi ke profesional, baik itu psikolog ataupun psikiater. Jadi kalian tahu kalian itu ada apa, kalian bisa tahu nanti treatment yang tepat itu apa. Dan yang kedua, jangan pernah merasa sendirian, karena kalian nggak sendirian, karena ada banyak banget di luar sana yang sama seperti kalian. Kalian benar-benar nggak sendirian, dan kalian bisa menemukan support system kalian sendiri. Kalian bisa menemukan lewat komunitas, kalian bisa bicara dengan orang terdekat kalian. Dan kalau misalkan kalian dikatain gila, itu memang sudah biasa, ikhlaskan, karena ada orang yang memang mengerti tentang keadaan dan ada yang tidak. Dan yang harus kita lakukan adalah kita edukasi yang belum mengerti, sampai akhirnya mereka mau mengerti walaupun itu cuma sedikit. Tugas kita memang masih panjang banget. Kita juga mesti, kita pribadi nih ya, sebagai orang-orang yang dengan gangguan mental, kita juga wajib sekali untuk mengedukasi orang-orang di sekitar kita bahwa seseorang dengan gangguan mental itu nggak mesti loh dijauhin. Kita juga manusia, kita juga berhak kok mendapatkan apapun yang sama dengan manusia lainnya, dan kita juga berhak mendapatkan kebahagiaan. Dan jangan pernah juga berlindung di balik kesehatan, di balik mental disorder kamu, karena itu semua nanti akan menambah stigma yang sangat buruk untuk kesehatan mental. Oke, gangguan mental bisa sembuh apa enggak? Sejauh yang aku tahu, aku sering komunikasi dengan psikiater aku dan psikolog aku, tidak akan pernah bisa sembuh. Tapi mungkin bisa dikendalikan. Tapi untuk sembuh total 100%, mental disorder nggak akan pernah bisa. Itu yang pernah aku omongin dengan psikiater dan psikolog aku, karena memang itu sangat susah sekali untuk dihilangkan. Tapi kita bisa mengendalikan kalau kitanya ada kemauan dan kita punya support system yang baik. Gitu. Ya. Ada lagi? Oh gitu. Udah pusing nih kayaknya ya. Hai
Hai semua, gue Talita dari Menjadi Manusia. Thank you for watching this video. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk nyalain tombol lonceng notifikasi untuk tahu update terbaru dari kami. Thank you semua, bye!